Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Terkhusus adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan nikmat amal saleh yang hingga detik ini masih kita bisa nikmati dengan seluruh kelapangan dada kita. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal serta istiqamah di atas jalan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian, di salah satu masjid ana diberi amanah untuk belajar bersama dengan sebagian kaum muslimin untuk membahas kitab Sahih Bukhari. Baru beberapa kali kita baru sampai kepada bab pertama, yaitu bab permulaan turunnya wahyu. Baru tadi pagi kita bahas, sebagian atau mungkin ada yang ikut. Dan di dalam bab permulaan turunnya wahyu ini, hadirin sekalian, ada dua nama yang menarik sekali untuk kita telusuri namanya di dalam Sahih Bukhari, bab permulaan turunnya wahyu. Yang pertama adalah Waraqah bin Nawfal, yang kedua adalah Heraklius atau Hiraqla, Kaisar Romawi. Yang pertama Waraqah bin Nawfal. Kejadiannya ketika Rasulullah SAW itu baru pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Kemudian sedang bertaharus Rasulullah menyendiri, bertawaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian didatangi oleh sosok misterius. Saat itu Rasulullah tidak tahu siapa itu, yang kemudian memerintahkan beliau untuk membacalah Iqra, gitu ya. Rasulullah tidak tahu itu siapa. Hingga pada akhirnya Rasulullah pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Maka istrinya yang mulia Khadijah radhiyallahu ta'ala anha langsung menuju siapa? Waraqah bin Nawfal ini, ingin menanyakan sebenarnya perihal apa yang terjadi kepada suaminya. Dan Waraqah bin Nawfal ini, hadirin sekalian, adalah seorang ahli ilmu. Beliau berilmu, terutama tentang kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Beliau baca, beliau bisa bahasa Ibrani, dan kemudian diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dia paham semua. Maka ketika terjadi sesuatu sama Muhammad SAW, Khadijah langsung menuju siapa? Waraqah. Kemudian dikabarkan apa yang terjadi begini. Jadi orang berilmu, dia tahu. Maka kemudian ketika diterangkan, Waraqah bilang apa? Itu namus. Namanya siapa? Jibril alaihissalam, di dalam bahasa Ibrani. Dan kemudian hadirin sekalian, ini salah satu efek daripada keilmuan, Waraqah bin Nawfal bilang sama Rasulullah SAW, Muhammad saat itu, yang belum dianggap menjadi seorang Rasul,
bilang, kalau seandainya saya masih bugar, ya, saya masih bugar, saya masih muda, saya masih keker, saya pasti akan menolong kamu, ya, nasrun muazzam, pertolongan yang totalitas. Saya pasti akan menyertai kamu ketika kamu mengusir kamu, karena dia tahu, dia berilmu, ya, sampai seperti itu. Kemudian ada kaisar Romawi namanya Heraklius, ya, Heraklius, kaisar Romawi misalnya. Ini orang berilmu juga kan. Jadi seorang bukan hanya seorang raja di raja, penguasa imperium, ya, imperium Romawi Timur. Ya, Romawi Timur. Raja di raja. Imperium itu apa? Imperium itu kan dia penguasa daripada raja-raja. Raja-raja semuanya tunduk sama raja di raja. Ini kaisar Romawi itu, ya. Dan kemudian dia orang berilmu, dia baca kitab-kitab Taurat, dia baca kitab Injil. Ya, dia beragama Nasrani saat itu, Romawi. Ya, bahkan dia ahli nujum, ilmu perbintangan pun dia cinta sama itu. Maka ketika sudah terdengar desas-desus bahwa ada nabi baru, dia panggil rombongannya siapa? Orang-orang Arab, Abu Sufyan. Dia mau menanyakan siapa nih orang yang tiba-tiba mengaku nabi yang sudah terdengar seantero. Hadirin sekalian, ini seorang kaisar, ya, kaisar, raja di raja, penguasa dunia saat ini. Tetapi karena dia berilmu, dia nggak arogan, ya, dia panggil, dia persilahkan orang-orang Arab yang dibimbing sama Abu Sufyan masuk ke istananya, ditanya baik-baik siapa nabi. Kemudian dia tanyakan perihal ciri-ciri Nabi, karakteristik Nabi yang dia sudah tahu. Kemudian beliau cocokkan kepada keterangan dari Abu Sufyan tentang Muhammad SAW saat itu. Cocok. Ya, meskipun nanti pada ujungnya, pada akhirnya dia nggak beriman, ya, karena sudah terlalu berkuasa. Dia enggak, gitu kan? Maka, tetapi yang hadirin sekalian, efek daripada ilmu tersebut, beliau menjadikan beliau tidak arogan sebagaimana, ya, surat Rasulullah yang kemudian sampai kepada misalnya Kaisar Persia, penguasa juga saat itu. Apa yang dilakukan? Suratnya Rasulullah diapain? Sobek-sobek, dibunuh pembawa suratnya, ya, karena dia tidak tahu siapa yang sedang dihadapi. Maka hadirin sekalian, relevansinya apa? Saya sampaikan seperti ini, hadirin. Kita hidup di zaman di mana Rasulullah SAW sudah dimenangkan sama Allah. Ya, risalah Rasulullah SAW sudah lengkap, syariat kita sudah lengkap, ya, dan satu persatu apa yang dikatakan Rasulullah SAW, apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya terjadi semuanya. Ya. Kita tinggal mengkajinya dengan baik, kita membekali diri kita dengan keilmuan yang mantap supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berkualitas. Kita nggak sesusah Waraqah bin Nawfal yang kemudian harus menerjemahkan dari bahasa Ibrani tentang apa kitab-kitab sebelumnya. Ini buku aja kita dikasih di sini, ya kan? Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berilmu. Ingat hadirin sekalian, ilmu itu, apalagi yang kita pelajari ilmu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan, ya, kita nggak akan rugi. Maka dari itu tetap semangat hadirin sekalian, ya, di jalan keilmuan ini. Ya, tetap tabah, karena ini sejatinya adalah yang kita butuhkan. Ya, ini gaya hidup yang hilang daripada kaum muslimin, menuntut ilmu, ya, bersabar dalam keilmuan. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai kepada hadis keempat. Ya, kita baca dulu, bisa dibuka yang bawa kitab halaman 63. Ya, halaman 63. Yaqulul mu'allif hafizahullah ta'ala, hadis keempat, amalan itu tergantung dengan penghujungnya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman
thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika, thumma yakunu mudghatan mithla dzalika, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, zigot selama itu pula. Zigot tahu ya? Ingat dulu belajar biologi, zigot. Apa itu zigot? Apa? Calon embrio ya. Ketika apa? Sel-sel sperma bertemu dengan sel telur bersatu jadi zigot. Itu baik. Ada yang dokter sini. Ya. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu malaikat itu meniupkan ruh kepadanya. Dan malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. 1. Tentang catatan rezekinya, 2. Tentang amalannya, 3. Tentang ajalnya, 4. Dan tentang kehidupannya, apakah dia bahagia atau sengsara. Demi Allah Azza wa Jalla yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan penduduk surga, amalan soleh, sampai antara dia dengan surga itu hanya berjarak 1 jengkal saja. Namun telah mendahulunya catatan takdir, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka sampai antara dia dengan neraka hanya tinggal 1 jengkal saja. Akan tetapi catatan takdir telah mendahuluinya dan dia pun mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian dia masuk ke dalamnya. Syarah. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 3332 dan Muslim nomor 2643. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau biasa disebut dengan apa? Muttafaqun alaihi. Ya. Rawahu Syaikhan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dan dibenarkan. Mengapa Ibnu Mas'ud memulainya dengan perkataan tersebut? Hal ini dikarenakan hadis ini sedang berbicara tentang 2 perkara ghaib. Ya, apa yang dimaksud itu? Hadirin sekalian, Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tambahkan keterangan di apa? Untuk menerangkan siapa Rasulullah ini, as-shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Kenapa? Sebabnya pertama, ya, saat itu kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membicarakan tentang 2 hal ghaib saat itu. Yang pertama apa? Tentang proses penciptaan janin. Proses, ya, bagaimana janin itu berkembang. Saat itu masih jadi perkara yang tidak diketahui, yang ada di dalam rahim. Kalau sekarang mungkin sudah bisa diketahui dengan apa namanya, dengan teknologi. Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang proses penciptaan janin di zaman tidak ada teknologi secanggih seperti saat ini, sehingga pembahasan tentang proses penciptaan janin merupakan perkara ghaib. Gak ada yang tahu dan gak ada yang bisa membuktikannya. Apakah itu benar, apakah tidak benar? Ya, proses terjadinya janin bagaimana, gak ada yang bisa. Ya, teknologi saat itu tidak bisa membuktikan hal tersebut. Kedua, tentang masalah takdir. Masalah ghaib yang pertama, rahasia proses penciptaan manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa proses pembentukan janin melalui 7 fase. 1. Saripati tanah. 2. Sperma. 3. Segumpal darah.
4 segumpal daging, 5 tulang, 6 tulang yang dibalut dengan daging, 7 proses pembentukan yang lainnya. Ini di dalam Al-Quran ya. Ini dirampungkan proses terbentuknya manusia itu ada 7 proses disebutkan di dalam hadis dan Al-Quran Al-Karim. Seluruh tahapan ini terkumpul dalam firman Allah Azza wa Jalla, ya bisa dilihat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawna 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari sari pati tanah. Kemudian kami jadikan dia sebagai sperma di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian kami jadikan sperma itu menjadi segumpal darah. Kemudian darah itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang. Kemudian tulang itu kami balut dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk dalam bentuk lain. Maha suci Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pencipta. Hal serupa juga disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, ya bisa dibaca nanti Quran surat Al-Hajj, kita langsung baca artinya. Wahai manusia, jika kalian ragu akan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian, dan kami tempatkan di dalam rahim yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai anak bayi, kemudian kalian berkembang dan sampai masa usia dewasa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum dilahirkan, dan di antara kalian ada yang dibiarkan hidup sampai masa tuanya. Ya. Maka hadirin sekalian, Quran itu kitab sains atau bukan? Nah, kitab ilmu pengetahuan secara khusus atau bukan? Nah, ada satu tulisan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, rahimahullah taala, hadirin sekalian, dalam permasalahan ilmu pengetahuan ini, ya, umat Islam atau secara umum umat manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama yang mereka menganggap apa? Yang paling penting adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat. Yang lainnya tidak penting. Ya, yang lainnya tidak penting. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka berkaitan sebaliknya. Ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama, ilmu tentang tauhid segala macam itu enggak penting. Ya, menurut mereka itu hanya apa? Hanya ya hayalan saja. Yang paling penting adalah sains, ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan. Ya, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini dua-duanya adalah sikap yang ekstrim. Ya, dua-duanya sikap yang ekstrim. Kenapa? Yang pertama, hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukan hanya ilmu tentang syariat. Ya kan? Ilmu pengetahuan secara umum Allah Subhanahu wa taala sampaikan tidak? Ya, ilmu ini tentang embriologi seperti ini. Kalau saya tidak salah pernah baca embriologi yang kemudian menerangkan proses terjadinya manusia di rahim itu baru rampung tahun 1960-an. 1960. Sementara Al-Quran sudah menyebutkannya kapan? 15 abad sebelumnya. Ya, 15 abad sebelumnya sudah diterangkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran menerangkan bagaimana ilmu tentang falak, ilmu benda-benda langit, ya kan? Bagaimana matahari, bumi, bulan segala macam Allah terangkan. Ya, bagaimana kemudian kisah tentang Zulkarnain juga keilmuannya Allah terangkan. Ya kan? Tidak kemudian Jadi nanti hadirin sekalian, semua ilmu yang Allah sampaikan, ya. Yang semua ilmu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya. Nanti ada ilmu yang disebut dengan ghoyah, ada ilmu yang disebut dengan wasilah. Ya kan? Wasilah itu diantaranya semua yang Allah sampaikan, ya, yang kemudian mungkin tidak ada kaitannya dengan dengan tauhid, dengan akhlak, dengan syariat segala macamnya, tetapi itu semua pasti akan bisa menjadi
wasilah untuk seorang hamba sampai kepada pengetahuan tentang Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita jangan juga menjadi orang-orang yang a priori tadi kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ini dua sifat ekstrim yang kemudian tidak bisa dibenarkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan siapa? Adam alaihissalam tentang hal segala sesuatu. Ya kan? Yang kedua pun juga seperti itu. Dan yang kedua ini hadirin sekalian yang kemudian berkembang dewasa ini, ya, yang dimotori sama pemahaman-pemahaman dari barat, bahwa semuanya itu harus bisa dimengerti dengan sains, harus bisa dibuktikan dengan sains. Kalau nggak bisa dibuktikan, omong kosong berarti, ya kan? Kan seperti itu. Maka muncullah orang-orang ateis atau sok-sokan jadi ateis, sok-sokan jadi agnostik segala macamnya, ya, karena nggak bisa dibuktikan dengan sains katanya. Padahal sains sendiri hadirin sekalian adalah ilmu yang terus berkembang. Ilmu bukan ilmu baku yang kemudian ya bisa dijadikan alat untuk menilai segala sesuatu. Kenapa? Karena dia masih berubah-ubah. Ya kan? Ilmu pengetahuan itu berkembang tidak Pak? Berkembang terus tumbuh sesuai dengan apa? Dengan kualitas keilmuan manusia. Semakin orang itu banyak informasinya, semakin berkembang juga ilmu tentang sains itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mengukur sesuatu dengan hal yang belum rampung? Kayak misalnya dulu nih dalam sains ya, mungkin anak tahun 90-an atau ke belakang, planet itu ada berapa Pak? Yang katanya mengitari matahari ada berapa? Nah, bilang 9 kan ya? Ada namanya planet Pluto paling jauh. Ya, di atas tahun 2010 kalau nggak salah, Pluto udah nggak dianggap planet. Ya kan, berubah kan? Tadinya planet 9 jadi 8 karena nggak dianggap lagi. Ciri-ciri segala macam berkembang. Ya, berkembang. Dan kemudian hadirin sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, tidak semuanya ya manusia itu mengilmui semuanya, nggak ada. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dibandingkan dengan ilmu kita, apakah ada 1/10-nya ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah? Sama sekali nggak ada, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Kita membandingkan ilmu kita sama ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah salah, ya, karena nggak ada apa-apanya, tidak pantas dibandingkan. Ya, mau sebesar apapun, ya semaju apapun, kita nggak akan pernah bisa sampai kepada ya mengilmui ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin sekalian, ilmu semuanya, ya ilmu segala sesuatu sebenarnya sejatinya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ilmu ya itu sejatinya bisa menyampaikan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan wasilah yang berbeda-beda. Maka di sini disampaikan hadirin sekalian ada perkara tentang proses penciptaan janin yang saat itu masih goib. Ya, artinya saat itu belum bisa dibuktikan. Ya, dan kemudian ada ilmu tentang takdir. Kita di dalam hadis Jibril sudah beberapa ya, meskipun tidak banyak, kita sudah sempat menyampaikan ya kita pelajari tentang takdir. Nanti kita akan lebih mendalam lagi di sini. Nah, bisa dibuka halaman 66 hadirin. Proses penciptaan manusia juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ada 2 hadis yang menyebutkan tentang fase-fase penciptaan manusia. Pertama, hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah bersabda. Langsung saya baca terjemahannya biar kita waktu. Jika air itu sudah melalui 42 hari, ya ini sedang dikumpulkan sama penulis rahimahullah taala hadis-hadis yang membahas tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Ya. Pertama hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Kata beliau Rasulullah bersabda, jika air itu sudah melalui 42 hari, maka Allah mengutus malaikat, kemudian membentuknya dan menciptakan pendengaran untuknya, penglihatannya, dan kulitnya, dan dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat berkata, ya Rabb, apakah kami jadikan dia laki-laki atau perempuan? Kemudian Rabbmu menentukannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan malaikat itu menulisnya. Kemudian malaikat itu berkata, bagaimana dengan ajalnya ya Rabb? Kemudian Rabbmu menentukannya sesuai yang dia kehendaki.
dan malaikat itu pun menulisnya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, bagaimana dengan rizkinya ya Rabb? Kemudian Rabbmu menentukan sesuai kehendaknya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa catatan di tangannya, dan dia tidak menambah sedikit pun dan tidak pula mengurangi dari apa yang dia perintahkan dengannya. Subhanallah. Ya, hadirin sekalian, ini kita keluar dari rahim ibunda kita ini sudah ditentukan semuanya. Ya, sudah ditentukan semuanya. Mati kita di mana, mati kita kapan, sudah ditentukan semuanya. Rizki kita sudah sampai mana, ya, rizki kita sebesar apa, sebanyak apa, sudah ditentukan. Ya, jadi gak usah khawatir dengan hal-hal tersebut. Kedua, hadis Ibnu Mas'ud yang telah kita sebutkan dalam matan, ya, hadis-hadis di tempat dari kitab ini. Ya. Sebagian ulama memahami dari hadis Ibnu Mas'ud ini bahwa proses pembentukan dari fase air mani hingga segumpal daging terjadi dalam rentang waktu 120 hari. Ini Pak hadirin sekalian, maksudnya dikomparasikan dua hadis ini karena ada apa? Ada pertentangan. Zohirnya itu ada pertentangan antara hadisnya tadi Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari dengan hadisnya Abdullah bin Mas'ud dalam proses terjadinya janin, pembentukan janin dalam rahim, berbeda waktunya. Ya, berbeda waktunya. Nanti kita berbedanya di mana kita baca dulu. Sebagian ulama memahami dari hadis Ibnu Mas'ud ini bahwa proses pembentukan dari fase air mani hingga segumpal daging terjadi dalam rentang waktu 120 hari. Perinciannya adalah 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Baru setelahnya Allah mengutus malaikat, yaitu setelah melebihi 120 hari. Itu kan pemahaman dari hadis Ibnu Mas'ud yang tadi kita baca. Ya, arba'ina yauman alaqatan, ya, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, 40 hari dalam segumpal daging, 40 hari dalam 120 hari, intinya seperti itu. Nah, mereka berarti dengan hadis ini, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian dalam bentuk segumpal darah dalam 40 hari berikutnya. Kemudian dalam bentuk segumpal daging seperti itu 40 hari berikutnya. Jadi 120 hari. Ya. Namun penerjemahan yang demikian adalah penerjemahan dan pemahaman yang kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa? Hal ini dikarenakan di dalam hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari disebutkan dengan jelas bahwa malaikat itu diutus setelah melalui 42 hari saja, tidak sampai 120 hari. Ini maksudnya pertentangannya, ada perbedaannya di sini. Makanya sebagian para ulama atau sebagian besar para ulama, dan ini kemudian dinukilkan oleh Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala, bahwa yang benar pengertiannya ketika disesuaikan dengan hadis lainnya itu bukan 120 hari. Ya, karena di dalam hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari jelas malaikat diutus setelah 40 hari, 42 hari. Pendapat yang benar wallahu a'lam adalah menafsirkan hadis Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang menyebutkan lafaz fidzalika, pada yang demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalika tsumma yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalika. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian pada yang demikian juga, ya, artinya pada 40 hari itu juga dalam bentuk segumpal darah. Kemudian pada yang demikian juga dalam bentuk segumpal daging. Artinya prosesnya itu 40 hari, bukan sperma 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, 120 hari, bukan. Tetapi apa? 40 hari itu dari segumpal darah, kemudian segumpal dari mana? Dari sperma, segumpal darah, segumpal daging dalam 40 hari. Paham nggak Pak di sini? Paham ya? Masih bisa dipahami ya? Ya. Jadi ini kita sedang mengkomparasikan. Nanti ada di ilmu hadis nih, kita menjamak hadis yang kelihatannya itu saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian kita komparasikan. Ya, kemudian kita cari titik temunya di mana.
Ya, di dalam ilmu hadis itu seperti itu. Maka subhanallah hadis sekalian ini menarik ya tentang ilmu menjamak hadis. Ya, bagaimana kita kemudian mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan zahirnya. Bagaimana jalan keluarnya? Ya. Nah, sedikit nih ya faedah daripada kegiatan mengkomparasikan dua hadis yang saling bertentangan. Ya, fajami ma fiha, karena hadirin sekalian, intinya itu kan kita beragama dengan dalil kan seperti itu, dengan Al-Qur'an dan kemudian dengan hadis-hadis yang sahih. Ini urat nadinya, kita beragama di urat nadinya itu. Ya, hal paling pentingnya, hal paling pokoknya kita bertamasuk, kita berpegang teguh pada dua hal ini, Alkitab dan As-Sunnah. Makanya Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan tamassaktum bihima. Ya, kalian aku tinggalkan, aku wariskan dua hal. Kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat. Yang pertama apa? Kitabullah, Al-Quran dan Sunnata Rasulih, dan kemudian sunnahnya Rasulullah SAW. Maka pada intinya kita beragama sesuai dengan dalilnya. Makanya salah satu pesannya Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal, murid dan guru. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Maka suatu ketika Imam Asy-Syafi'i pernah bilang kepada Imam Ahmad, antum a'lam bil hadis wa rijal ini. Fa idza kana al hadis sahihan fa'alimuni insya'a an yakuna kufiyan aw basriyan aw syamiyan hatta adhaba ilaihi idza kana sahihan. Imam Asy-Syafi'i bilang kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, kamu lebih paham tentang hadis, lebih paham tentang apa? Tentang keadaan para perawi hadis, riwayat hadis. Ya, maka kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya ada sebuah hadis yang sahih, maka beritahu aku sehingga aku bisa berpegang dengannya. Ya, bermadzhab dengannya. Karena pada intinya semua hadirin sekalian, semua perkataan bisa ditolak, bisa diterima, ya kan? Kullu qaulin, ya, yuqbal wa yurad ila sahih hadzal khabar, kata Imam Malik, ya. Setiap perkataan orang itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya, kecuali siapa? Kecuali penghuni kubur ini. Merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya, barometer kebenaran, ya, dan barometer keburukan segala macamnya, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini menjadi poros utama yang kita pelajari. Makanya nanti di dalam ilmu hadis ini, ketika ada hadis-hadis yang zahirnya itu saling bertentangan satu sama lain, maka ada caranya para ulama kemudian memberikan solusi. Nah, di sini contohnya hadirin sekalian. Ya, fajami'u ma fiha min al-ahadits al-musannada sahihun inda ahli al-ilmi summa min al-ahadits al-maqbulah sawan kana sahihah aw hasanah, ya, in salimat min al-mu'aradah fa hiya muhakkamah yajibul 'amal biha. Ya, pada intinya hadis ketika dihukumi sahih, ya, dan kemudian selamat dari dari pertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya, maka dia muhkam. Ya, yajibul 'amal biha. Maka ketika ada hadis sahih, kita wajib beramal dengannya, kita wajib mengimani dan beramal dengannya. Ya. Dan kemudian bagaimana ketika terjadi pertentangan antara dua hadis? Ya, ada hadis ini sebagaimana ini. Ya kan, yang satu bilang penciptaan manusia dalam jadi 120 hari, yang satu bilang 40 hari. Nah, bagaimana jalan keluarnya kalau ada seperti ini? Ya. Maka kata para ulama, faqad jama'al ulama bainal hadisain. Qala Abu Abbas Al-Qurtubi fil Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim, wa qaluhu ma min nabiyyin ba'athahu Allah subhanahu fi ummah qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyyin wa ashab. Hawariyun wa ashab. Yang pertama, Pak, ketika terjadi ada dua hadis yang saling bertentangan, para ulama untuk mengusahakan menjamaknya. Ya, menjamah itu apa? Mengkompromikan dua hadis ini sehingga bisa ada titik temu. Kalau sampai kepada titik temu, ya, dua-duanya bisa diamalkan. Ya kan, dua-duanya bisa diamalkan. Karena nggak mungkin kalau dua hadis saling bertentangan diamalkan dua-duanya. Ya.
Maka dijamak, dicari titik temunya, dikompromikan. Mana solusinya seperti apa, memahaminya seperti apa yang benar. Maka ini namanya thariqatul jam', menjamak keduanya. Ini prioritas. Ya, prioritas. Langkah pertama itu ketika terjadi dua hadis yang bertentangan, langkah paling pertama yang diambil apa? Untuk mengkompromikannya supaya dua-duanya bisa diamalkan. Contohnya misalnya dicontohkan di sini ya, Imam Al-Qurtubi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasulullah pernah bilang tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali pasti nabi-nabi tersebut punya hawariyun atau ashab, sahabat-sahabat atau apa namanya orang-orang penting di sekelilingnya ya, orang-orang intinya ya, apa bilangnya, orang-orang khusus, pokoknya penolong utamanya lah. Ya, semua nabi punya hawariyun, ya. Dan kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain, Rasulullah bilang di hari kiamat ada nabi yatin nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada nabi yang datang di hari kiamat, pengikutnya cuma satu atau dua orang. Wa yatin nabi wa laisa ma'ahu ahad. Dan kemudian ada nabi yang gak punya pengikutnya sama sekali. Bertentangan enggak? Ya, di hadis pertama tadi Rasulullah bilang apa? Nabi yang diutus pasti punya hawariyun, pasti punya pengikut, penolong. Ya, sementara di hadis kedua, di hari kiamat ada nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Sendirian dia datangnya, Pak. Ya, sendirian dia datangnya. Maka di sini bagaimana jalan keluarnya? Ya, maka kemudian para ulama ya menjamak kedua hadis ini dengan mengatakan apa? Hadis pertama adalah hadis yang umum, hadis kedua adalah yang kemudian mengkhususkan hadis pertama. Ada hadis umum, ada hadis khusus. Maksudnya apa? Hadis pertama itu berbicara tentang keumuman bahwa setiap nabi itu pasti punya penolong, kecuali buat nabi-nabi yang tidak punya pengikut. Ya, kecuali nabi-nabi yang tidak punya pengikut, maka dia tidak punya apa? Hawariyun, tidak punya penolong. Nah, ini namanya thariqatul jam', yang mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan. Ya, seperti itu. Apa namanya tindakannya para ulama mencari solusi bagaimana dua hadis ini. Ini paling penting. Kenapa? Langkah terbaik. Kenapa? Dua-duanya jadi bisa diamalkan. Ya kan? Dua-duanya bisa diamalkan. Kemudian langkah kedua, fa'in lam yumkin al-jam' nadhara fihima. Fahal yumkinu an yakuna ahaduhuma nasikhan lil akhar fayu'malu bin nasikh wa yutrakul mansukh. Kalau yang pertama ini sudah nggak bisa dikompromikan, ya nggak ada titik temunya, maka apa langkah selanjutnya? Dilihat hadisnya. Mungkin nggak ada hadis yang mansukh. Mansukh itu tahu Pak? Hukumnya sudah dihapus dengan hukum yang baru. Nah, ini penting juga. Di dalam hadis kan ada nasakh sama mansukh juga. Dilihat. Ya. Kalau ketemu ada titik temunya, wah ternyata apa hadis A ini sudah dimansukh. Ya, sudah dimansukh dengan hukum yang baru. Terjadi demikian. Ya, contohnya nih. Contohnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sebuah hadis ya kan Rasulullah pernah bilang kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ya fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Yang pertama Rasulullah SAW menyatakan sendiri bahwa ada hukum yang mansukh. Ya, Rasulullah pernah bilang apa? Saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Dulu pernah dilarang sama Rasulullah ziarah kubur. Dan kemudian apa kata Rasulullah? Fazuruha. Namun sekarang apa? Ziarah kuburlah kalian. Karena apa? Karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang akhirat, ya, tentang kematian. Ya, ini berarti apa? Hukum pertama hadis, ya, perkataan Rasulullah SAW tentang larangan berziarah kubur dimansukh. Hukumnya sudah hilang, diganti dengan hukum yang baru, nasakh sama mansukh. Atau terjadi apa? Sahabat Rasulullah SAW bilang bahwa hukum hadis tersebut sudah mansukh, sudah dihapuskan dengan hukum yang baru. Ya, contohnya
qaul Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masakinar. Akhrajahu ashabus sunan wa qala Zuhri kanu yarawna anna akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nasih lil awal. Ya, contohnya misalnya dulu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang mengatakan bahwa ketika kita habis berwudu ya kemudian kita makan makanan yang dimasak dengan api, maka wudunya apa? Batal dulu. Dan kemudian apa? Dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatina. Dulu Rasulullah pernah membuat peraturan ya bahwa ketika kita makan makanan yang dimasak dengan api, maka wudu kita batal. Kemudian sahabat Jabir bilang, pesan terakhir di antara pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW itu, ya kita nggak perlu wudu lagi kalau kemudian kita makan makanan yang dimasak dengan api. Ya, maka kalau ini terjadi, jelas, ya maka yang kita ambil dan kita amalkan adalah hadis yang terakhir, paling terakhir. Ya, hadis yang awal yang sudah dimaksud tidak kita amalkan. Azan ini. Baik, azan dulu nanti kita lanjutkan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum sholat, ya hadir sekali kita singgung tentang bagaimana para ulama mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan. Ya. Yang pertama itu mereka berusaha menggabungkan keduanya, dicoba dicarikan apa? Titik temunya. Jadi ini dilakukan oleh yang sedang diterangkan oleh siapa? Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala di dalam kitabnya ini, ya, mengkompromikan, dicari titik temunya. Ini yang paling pertama kali dilakukan oleh para ulama. Kenapa? Keuntungannya adalah kita bisa beramal dengan dua hadis yang saling bertentangan. Yang kedua, kalau tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diketahui titik temunya di mana, maka dilihat ada nggak kasus nasikh wa mansukh, ada nggak hadis, misalnya hadis A sama hadis B, ada nggak kasus bahwa hadis A ini sudah dimaksud dengan hadis B atau sebaliknya? Ya, sebagaimana tadi disebutkan. Rasulullah SAW ya, pernah mensyariatkan ketika seseorang itu berwudu kemudian makan masakan yang dimasak dengan api, maka harus berwudu lagi kalau mau sholat, artinya wudunya batal, gitu kan? Maka kemudian kata sahabat Jabir bin Abdullah, di antara pesan terakhirnya Rasulullah yaitu apa? Ketika seseorang berwudu kemudian ya makan makanan yang dimasak dengan api, maka tidak perlu apa? Wudu, tidak perlu wudu. Ya, atau misalnya nih, habis wudu di sini, kemudian makan nasi goreng, wudu lagi nggak? Perlu wudu lagi nggak? Enggak. Nah, dulu pernah disyariatkan ketika kita makan makanan yang dimasak dengan api, harus wudu lagi. Tetapi sudah mansuh hukumnya, sudah dihapuskan dengan hukum yang baru bahwa tidak perlu, kecuali makan daging onta. Ya, makan daging onta, makanya ada ada pengecualian di dalamnya. Harus wudu. Ya, yang pertama tadi dikompromikan, dijamak, dicari temu. Kalau nggak bisa, kita lihat ada nggak hukum yang saling dihapuskan atau menghapuskan yang lainnya. Kalaupun nggak bisa, baru yang ketiga yang namanya tarjih. Apa itu tarjih? Misalnya ada hadis A, ada hadis B, saling bertentangan. Nggak bisa dikompromikan, nggak bisa cari titik temunya, kemudian tidak ada nasakh mansukhnya di situ, maka ditarjih. Apa itu ditarjih? Kita menguatkan satu hadis daripada yang lainnya. Ya, antara hadis A sama B kita nilai, para ulama menilai mana yang paling kuat di antara dua hadis ini. Ya, kalau misalnya yang paling kuat A, maka kita ambil hukum yang A, kita amalkan yang A, kemudian yang B-nya tidak kita amalkan. Ini namanya tarjih. Ya, tarjih. Ini kegiatan ini Pak dulu di Madinah, fakultas hadis ini seperti kalau masalah hafal bukan yang apa ya, mudah. Ya, tetapi ketika beramal dengan amalan-amalan seperti ini, ya,
mustalah hadis, bagaimana menjama hadis, bagaimana merojihkan satu hadis dengan ini, yang begitu seperti itu. Ya, makanya ketika kita dengar siapa Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, itu kita baru takjub dengan hafalannya, belum pemahamannya nih. Beliau paham tentang apa? Tentang seluk-beluk hadis sampai segitunya. Ya, sampai kita bahas di seperti ini. Bagaimana mengkompromikan 2 hadis, bagaimana maksudnya, tahu dia, bukan sekedar hafal. Ya, nanti ya ketika tidak bisa itu tarjih, maka kita merojihkan, kita mencoba mencari mana yang paling kuat di antara kedua hadis itu yang saling bertentangan itu. Ya, contohnya misalnya tarjih itu hadisnya. Ini hadis, misalnya hadisnya sama B bertentangan. Hadisnya ini hukumnya apa? Hukum misalnya para ulama, hadis sahih kah? Hadis hasan kah? Hadis dhaif kah? Ya, kan ada hadis maqbul itu ada sahih, ada hasan. Ya, hadis mardud itu ada dhaif, ada apa? Ada apa? Ya, nanti hadis maqbul bertingkat-tingkat, ada sahih, ada hasan. Sahih ada 2, sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan ada juga, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ditimbang tuh hadisnya sama hadis B. Kalau misalnya hadis A sahih, hadis B hasan. Hasan sama sahih tinggian mana derajatnya? Sahih. Maka kemudian kita beramal dengan yang A karena sahih, yang B ini cuma hasan. Jelas seperti itu. Atau misalnya yang satu sahih, yang satu dhaif, maka ini jelas lagi. Kita beramal dengan yang sahih, ini namanya tarjih. Nanti banyak lagi tuh. Bahkan para ulama hadis menyebutkan ada 50, lebih dari 50 ya faktor kita merojihkan antara 2 hadis yang bertentangan. Banyak. Alasannya banyak, faktornya banyak, bukan cuma derajat hadisnya. Ada nanti dia diteliti satu persatu nih. Kalau sama-sama sahih misalnya, hadisnya sama-sama sahih, ya, maka gimana jalan keluarnya? Dia satu persatu riwayatnya tuh. Ada nggak yang hafalannya itu kuat? Kemudian yang di hadis B itu orang yang hafalannya kuat semua. Di hadis A misalnya ada satu riwayat yang hafalannya lemah misalnya, tidak sekuat yang pertama. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi pertimbangan juga. Ya, maka ilmu hadis ini luar biasa. Kalau ditelusuri atau bisa pusing juga. Ya. Belum lagi gambar apa namanya sajarah, kegiatan hadis seperti itu disatukan periwayatan jalur periwayatan seperti itu. Banyak ya. Kita insyaallah atau bisa belajar sendiri. Ya, pada intinya hadis sekarang kita kembali kepada kitab halaman 68. Ya, ada hadis tadi, hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, ya. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud, ya, hadis Ibnu Mas'ud yang kita baca di pertama tadi. Dua-dua ini bertentangan secara makna. Ya, secara zahirnya Ibnu Mas'ud itu penciptaan manusia di perut ibunya prosesnya itu 120 hari. Kemudian di hadis siapa? Di hadis yang kedua di halaman 66 ternyata 40 hari. Nah, bagaimana? Ya, ini jalan keluarnya dua hadis yang bertentangan. Maka dengan cara apa? Menjama atau mengkompromikan keduanya, kemudian dicari titik temu. Titik temunya bagaimana? Kita baca halaman 68. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pada yang demikian adalah 40 hari tersebut. Adapun yang dimaksud dengan seperti itu adalah dikumpulkan. Langsung, jika kita terjemahkan hadis Ibnu Mas'ud berdasarkan pendapat ini, maka bunyinya sebagai berikut nih. Jamaknya seperti ini, jadinya nih. Ketika kita kompromikan, dua-duanya kita gabung, jadinya apa? Jadinya kita mengartikan, menerjemahkan hadisnya Ibnu Mas'ud dengan maksud yang tertera pada hadis ya tadi, Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Jadinya gimana kita menerjemahkan hadis Ibnu Mas'ud tadi? Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan pembentukan atau penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian pengumpulannya berupa segumpal darah terjadi pada 40 hari tersebut juga. Kemudian pengumpulannya berupa segumpal daging terjadi pada 40 hari tersebut juga. Ya.
Diartikannya bukan 40 hari, 40 hari, 40 hari, jadi 120 hari. Tetapi apa? Dalam 40 hari terjadi 3 proses tadi. Paham Pak ya? Dengan demikian tidak ada sedikit pun pertentangan. Nah, ya kan? Ini solusinya. Jadi ketika kita menjamak keduanya, kita kompromikan keduanya, ya pertentangan itu hilang karena sudah kita satukan, ketemu titik temunya. Ya. Dengan demikian tidak ada sedikit pun pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Uzaifah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketemu sudah titik temu. Jadi tidak pertentangan lagi. Ya tidak ada ta'arud lagi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penciptaan fase air mani, segumpal darah dan segumpal daging terjadi dalam 40 hari. Bukan masing-masing setiap fase itu dilalui 40 hari. Ya. Jadi 3 proses itu dalam 40 hari. Bukan masing-masing fase itu punya waktu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Penerjemahan ini lebih cocok dengan ilmu kedokteran. Ada yang dokter gak di sini Pak? Dan nanti aku tanya lagi dokter ya, bisa pastikan. Penerjemahan ini lebih cocok dengan ilmu kedokteran di zaman sekarang. Karena menurut para dokter, setelah 40 hari pertama, janin sudah mulai terjadi proses pembentukan. Bukan hanya sekedar segumpal darah atau daging. Ya. Kemudian, halaman 69, perincian fase-fase penciptaan. Pertama, saripati dari tanah, sulalatin min tin. Sulalah adalah sesuatu yang tercabut keluar, sehingga sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa ia adalah cairan yang berubah menjadi mani ketika seorang melakukan jima. Ya. Fase kedua, sperma, nutfah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Ya, kata amsyaj artinya tercampur. Maksudnya adalah sperma yang tercampur dengan sel ovum, sel telur. Ya. Maka sekali lagi Pak, ilmu itu semua bermanfaat gitu ya. Apalagi ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an. Ya jangan kemudian kita dikotomikan ini ilmu tentang duniawi juga boleh. Kita udah a priori saja. Itu ilmu semuanya adalah wasilah bagaimana sih seorang hamba bisa sampai kepada ya pengetahuan terhadap Tuhan, Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat kondisi orang-orang zaman sekarang. Ya, di barat sana orang-orang yang pola pikirnya semuanya materialistis, harus bisa dibuktikan. Ya kan? Maka hal-hal seperti ini, pengetahuan-pengetahuan tentang sains yang ada di dalam Al-Qur'an, ya itu bisa membuat mereka tergerak hatinya. Kok bisa? Kitab 1500 tahun yang lalu bisa berkata-kata tentang embriologi yang baru ditemukan tahun 1960. 15 abad sebelumnya nggak ada teknologi yang bisa membuktikan ada hal seperti ini, gitu kan? Maka ini semua bisa menyampaikan soal hati berat hati. Saya punya teman, mungkin saya pernah cerita orang Prancis, berat perjalanan dia sampai kepada Islam itu berat, gak semudah kita. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala ya itu keputusannya kepada Allah seperti ini. Berat dia mempelajari Islam, mempelajari Yahudi, mempelajari Nasrani bertahun-tahun. Ya, maka di antara yang membuat mereka tergerak dan kemudian yang banyak dijadikan konten oleh orang-orang kaum muslimin di barat itu hadirin, salah satunya apa? Dalam urusan sains yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Luar biasanya memang Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan pernah salah. Ya, sampai sekarang yang tertera di dalam Al-Quran masalah sains itu, contohnya embriologi, masalah planet segala macamnya, tata surya segala macamnya, nggak ada yang salah hadirin. Bagaimana? Ya, kitab yang usianya 1500 tahun yang lalu nggak berkata tentang teknologi, ya, yang kemudian nggak ada salahnya. Ya, nggak ada salahnya. Di Mekah, di negeri yang entah berantai, dipandang saat itu sama orang-orang Romawi sebuah kebersihan, nggak dipandang, nggak berharga. Ya, tetapi bisa muncul dari sana seorang nabi yang kemudian ya berkata-kata ya dengan firman Rohnya, dengan pengetahuan yang tidak bisa ditangkap oleh nalar manusia saat ini, dan kemudian berjalan dengan waktu ya satu persatu bisa dibuktikan. Ya.
Maka para ulama menyebutkan semuanya ya, ilmu-ilmu tersebut sejatinya akan menyampaikan seseorang kepada rohnya. Ada ilmu yang goyah itu artinya memang tujuan seperti ilmu akidah, ilmu akhlak. Selain daripada itu Allah sampaikan bisa menjadi wasilah setiap orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fase ketiga segumpal darah. Kita selesaikan ini yang penciptaan biar supaya nanti pada waktu kita sudah membahas tentang takdir. Fase ketiga segumpal darah. Disebutkan bahwa segumpal darah atau alaqah terjadi dimulai dari minggu kedua hingga akhir minggu ketiga. Disebutkan bahwa makna alaqah adalah sesuatu yang menyerupai lintah kecil penghisap darah, nempel, ya, nempel di dinding rahim. Sedetail itu Al-Quran. Ya, sedetail itu. Ini teknologi baru membuktikan memang bentuk daripada tadi alaqah ini, manusia dalam fase embrio sekecil itu menyerupai lintah, nempel beneran di dinding rahim. Ya, 1500 tahun yang lalu. Ya, kalau manusia bisa berpikir seperti itu, Pak, dengan teknologi 1500 tahun yang lalu bisa mendeskripsikan proses sesuatu di dalam rahim, proses seperti itu, bisa nggak kira-kira? Nah, bisa. Gimana? Ya. Kemudian fase keempat segumpal daging, mudghah. Proses segumpal daging terjadi dimulai dari awal minggu keempat hari kedua hingga akhir minggu keenam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat segumpal daging tersebut dengan mudghah mukhallaqah yang berbentuk dan ghairi mukhallaqah yang tidak berbentuk. Fase kelima tulang. Proses berupa tulang terjadi pada awal minggu ketujuh. Fase keenam Allah Azza wa Jalla membungkus tulang itu dengan daging. Proses berupa tulang yang dibungkus terjadi dimulai akhir minggu ke-7 hingga akhir minggu ke-8. Fase ke-7 dijadikan dalam bentuk yang lain. Ya. Proses ini terjadi dimulai dari minggu ke-9. Nanti aku bisa baca sedikit hadirin sekalian. Dan di situ ada ada diagram ya yang bisa aku melihat ringkas supaya aku bisa memahami proses terjadinya manusia, ya, proses terbentuknya embrio di dalam janin. Nah, kita langsung kepada halaman 71, aborsi. Aborsi janin yang telah ditiupkan ruh kepadanya adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Hukum ini juga berlaku meskipun janin dapat membahayakan sang ibu. Ya, sang ibu. Sebagian keterangan Ibnu Abidin. Jadi nanti aborsi tidak secara mutlak diharamkan, tetapi kalau ada kondisi-kondisi yang kemudian diperbolehkan, ya, diantaranya kalau membahayakan nyawa ibu atau membahayakan keduanya, bahkan laukan al-janinu hayyan wa yukhsha ala hayatil ummi min baqaihi fa innahu la yajuzu taqti'uhu li'anna mautal ummi bihi mahmumun fala yajuzu qatla adami li amri mahmum. Jika seandainya janin telah hidup dan keberadaannya dikhawatirkan dapat mengancam kehidupan sang ibu, maka tidak boleh dilakukan aborsi. Ini pendapat yang tidak membolehkan. Hal ini dikarenakan kematian sang ibu merupakan spekulasi dan haram hukumnya membunuh nyawa manusia berdasarkan spekulasi. Lalu bagaimana hukum aborsi janin yang belum ditiupkan ruh karena kondisi darurat? Kalau misalnya sudah ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun. Seperti ini, supaya yang dituliskan oleh Ustaz Firanda Nadirja. Lalu bagaimana hukum aborsi janin yang belum ditiupkan ruh? Terjadi perselisihan dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan boleh karena ruh belum ditiupkan. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang demikian tidak boleh. Hal ini dikarenakan Allah berfirman, "Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan dia sebagai sperma di dalam tempat yang utuh. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Allah telah meletakkan air mani di tempat yang hukum, maka tidak boleh bagi kita untuk mengotak-atiknya. Jika ada yang tetap melakukan aborsi, maka dia telah berdosa, namun tidak dikatakan ia telah membunuh. Baik, hadirin sekalian, sampai di situ, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang perkara poin yang kedua, yaitu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sempat beberapa kurang lebih sudah banyak yang membahas di hadis Jibril tentang takdir ini, tapi nanti kita lebih memperkuatnya. Dan saya pesan hadirin sekalian yang sudah pernah kita bahas di hadis Jibril tentang takdir, antum review lagi, antum murojaah, ya, penting sekali murojaah hadirin. Sekali lagi, ini hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah ini hadis-hadis inti ketika antum mau mengetahui
tentang ya secara global ataupun terperinci agama antum Islam ini. Ya, maka perlu antum murojaah sering-sering, murojaah ya tentang takdir, ya tentang keimanan yang sebelumnya pernah kita bahas, maka berkesinambungan, gitu ya. Baik, hadirin, kita kuis. Kalian kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Ini kuis semuanya, ya Pak. Ini mayoritas sudah hampir punya kan ya, maka semuanya harus ikut kuis. Biar jadi apa? Biar jadi penilaian, ya, buat antum, diri antum sendiri. Meskipun kita kajian itu nggak ada yang nyuruh, ya, maka ada ujian-ujian ini bisa menjadi motivasi kita. Ya, karena ilmu yang kita dapatkan hadirin sekalian ya, intinya kan kita memahami. Ya, kita bisa memahami dan mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya hadir dan kemudian tidak kita murojaah, ya, akhirnya lupa, kita nggak ingat apa-apa tentang apa yang sudah kita pelajari. Soalnya mudah aja. Ya. Gak boleh buka ya, gak boleh buka kitabnya. Pemahaman, insya Allah ini pemahaman. Kenapa kita harus rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah? Ya, apa di antara yang pernah kita sampaikan, banyak sekali faktor-faktor yang kita sampaikan. Yang apa namanya, yang pernah yang antum pahami, yang pernah antum ingat apa? Kenapa kita harus melakukan ibadah-ibadah sunnah? Ya. Apa alasannya kita harus mengerjakan ibadah-ibadah sunnah? Dan soal yang kedua, ya, apa konsekuensinya kalau kemudian kita mengerjakan amalan sunnah sementara amalan wajib tidak sempurna? Apa konsekuensi kalau kita mengerjakan ibadah sunnah sementara amalan wajibnya tidak sempurna? Gampang. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Setelah bulan puasa ini kan, sebelumnya kan kita akan berusaha untuk memiliki amalan yang istiqomah sebelum masuk bulan Ramadan kemarin kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu kita itu mudah sekali goyang setelah puasa sekarang. Jadi untuk kembali istiqomah menjalankan ibadah yang sebelum kita bulan puasa kemarin itu bisa kita lanjutkan lagi sekarang, itu bagaimana? Pertemuan sebelumnya kita pernah sampaikan dengan masalah di antara perkara-perkara yang antum harus perhatikan kalau antum mau istiqomah, kita mau istiqomah ketika beribadah di bulan Ramadan. Di antara yang paling vital adalah niat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat as-shadiqah. Niat yang jujur. Karena niat ini segalanya. Dalam amalan kan niat segalanya. Maka ketika kita punya niat yang jujur, niat yang kuat, niat yang tulus, kita mau istiqomah, maka ini modal terbesar kita. Ya, makanya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, niat yang jujur itu, niat yang tulus itu akan memberantas dua penyakit istiqomah. Dua penyakit istiqomah. Apa itu? Al-ajzu wal kasal, yaitu sifat lemah dan malas. Nah, yang akan mematahkan keistiqomahan kita dua sifat ini. Kalau nggak lemah, malas. Ya, kita juga sampaikan lemah itu contohnya seperti apa? Ada apa namanya? Ada gangguan sedikit di jalan kita dalam beribadah, kita sudah putus harapan, nggak dilanjutkan amalannya. Yang pernah kita sampaikan misalnya jarak antara rumah
rumah kita sama masjid 200 meter doang atau 300 meter. Biasa naik motor. Ketika itu motor kita mogok, nggak bisa jalan misalnya. Ya, kemudian ada sholat di rumah aja. Padahal jalan kaki masih bisa, sambil jogging masih bisa. Ya kan, ini namanya al-ajz, kasal, lemah. Yang kedua, malas. Ya kan, dua ini saja. Kenapa kita sudah sejauh ini kita belajar ya di Masjid As-Sunnah dengan berbagai macam ustaz-ustaz, guru-guru kita. Apa yang membuat kita enggak istiqomah? Malas. Karena malas. Dan saya merasakan ya hadirin sekalian, ya, istiqomah terutama dalam menuntut ilmu. Ya. Dulu ketika di Madinah saya, ya di Masjid Nabawi kan banyak masyayikh terkenal. Ada Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, Syekh Ibrahim Al-Ruhaili, Syekh Abbad. Wah, masya Allah. Ya, dulu ketika saya di sana berguru sama mereka kan langsung Masjid Nabawi. Ya. Meskipun itu Syekh kabir, alim-alim yang luar biasa keilmuannya, yang sudah terkenal keilmuannya, saya aja masih malas. Ya, sering malas ke sana, sering malas ke Nabawi. Ya kan? Apalagi antum. Ya, yang ke Masjid As-Sunnah kemudian yang ngajarin antum sebatas ana doang gitu kan. Cuman LC, lucu. Ya kan? LC itu lucu. Ya, makanya ada sering bilang apresiasi diri antum, masya Allah. Ya kan? Antum mau datang ke masjid kemudian kajian ini udah luar biasa gitu. Apresiasi diri antum supaya antum tetap istiqomah seperti itu. Ya, anak aja juga di Masjid Nabawi kemudian gurunya luar biasa, sering malas gitu kan. Maka jangan sampai kita asal ini ya butuh hadir sekali. Dan semakin berjalannya waktu, semakin banyak aktivitas dalam kajian seperti ini, semakin Anda paham, semakin sadar bahwa ini penting sekali ternyata. Ya, kalau kesadaran ini benar-benar Anda dapatkan dahulu ketika Anda masih di Madinah, insya Allah gak akan bolos ke Masjid Nabawi. Ya, gak akan bolos kemudian dari majelis-majelisnya ulama-ulama di sana. Penting sekali, apalagi melihat sekarang ya fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah syahwat. Kalau nggak dengan menambah keilmuan kita, dengan apa hadir? Ya kan? Dengan apa lagi kita bisa bertahan? Ya. Kayak kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengumpamakan pergaulan ada beberapa. Salah satunya yang paling penting, pergaulan yang diumpamakan sebagaimana makanan. Artinya kita sangat butuh selalu. Ya, selalu kita butuh dengan pergaulan yang pertama ini. Apa kata beliau? Pergaulan seperti apa yang diumpamakan sebagaimana makanan? Kita bergaul dengan ahli ilmu. Kita dekat sama orang-orang berilmu. Itu. Ya. Maka kalau antum punya kelebihan kelebihan waktu, ya, atau masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, masih diberikan sama Allah kemampuan fisik ataupun otak, pikiran, maka jangan jauh-jauh sama guru-guru kita. Ya kan? Jauh-jauh sama para asatidz kita. Dengarin mereka. Itu modal utama kita bertahan di tengah kondisi kita seperti ini. Ya. Dan kemudian yang kedua, kita pahami diri kita pilih amalan-amalan yang memang kita mampu. Ini ibadah sunnah ya, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib bukan dipilih-pilih mana yang mampu, harus. Mau gak mau harus itu kalau wajib. Ini sedang berbicara amalan sunnah. Artinya kita berkaca kepada diri kita. Kondisi kita seperti apa, kesehatan kita, kemampuan kita. Kemudian kita pilih ya ibadah yang bisa kita lakoni terus-menerus istiqomah. Ya, maka Rasulullah SAW pernah bilang, "Alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamalullah hatta tamal." Kata Rasulullah SAW, kerjakanlah amalan yang kalian mampu. Kata Rasulullah, demi Allah itu tidak akan pernah bosan dengan ibadah kita. Allah tidak pernah bosan dengan doa-doa kita sampai kita bosan sendiri. Ya, dipaham. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah circle antum. Ya, antum mau istiqomah tapi mainnya sama orang-orang ahli maksiat terus, ya gimana? Ya, orang yang menghabiskan waktu antum dengan perkara yang tidak berguna, bagaimana antum bisa istiqomah? Bagaimana bisa terus
beribadah dengan ibadah-ibadah yang notabene bukan ibadah wajib. Kalau antum tidak punya circle yang bisa menunjang kepada hal tersebut. Penting sekali Pak, zaman sekarang circle itu bukan kita lagi nggak mengajarkan antum untuk musuhin orang-orang, enggak, tetapi antum tahu batasan ketika bergabung. Ya, mana orang-orang yang pantas ada di ring satu antum, ya, mana orang-orang yang harusnya berada di ring nomor 3 atau nomor 4 antum. Supaya antum tahu batasan, enggak terpengaruh dengan orang-orang yang seharusnya tidak mempengaruhi antum karena pengaruhnya buruk. Ya kan? Ketahui, boleh berteman gak sama orang-orang yang mungkin secara agama belum baik? Boleh gak Pak? Boleh gak? Boleh saja, tetapi tergantung antum itu menempatkan mereka ada di mana. Ya, kalau setiap harinya antum paling banyak berdoa sama mereka, nggak boleh. Ya kan? Nggak bisa seperti itu. Karena manusia itu lemah, Pak. Hadirin sekali, manusia itu lemah. Ya, hati kita ini lemah. Makanya Rasulullah bilang, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seorang itu pasti akan mencocoki kebiasaan teman dekat, pasti. Ya, meskipun antum merasa kuat sedikit demi sedikit, memang setan itu kan bermainnya cantik. Ya, kita pasti akan mencocoki apa? Mencocoki teman dekat kita, orang yang berada di circle satu kita. Itu pasti. Gak akan jauh-jauh kita kualitasnya sama orang di ring satu kita itu. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka melihatkan apa? Maka lihatlah dengan siapa kalian berteman baik. Hati-hati. Circle itu penting. Ya. Tapi hati saya demikian yang bisa kita sampaikan, insyaallah ya. Dan selalu berdoa kepada Allah hadirin, minta diberikan taufik untuk bisa istiqomah di dalam thalabul ilmi, yang mencari ilmu, minta terus sama Allah ya, diberikan taufik untuk tetap istiqomah dalam ilmu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.